Bab 151. Setelah David mengatakan itu, senyumnya menjadi serius, yang langsung membuat Bobby dan keluarganya merasakan banyak tekanan. Sekarang, mereka semua menatap David dengan heran. Meskipun mereka tidak melihat David dalam waktu yang lama, David adalah orang yang baik di mata mereka. Ketika David bertemu Bobby dan istrinya, dia akan bertingkah seperti tikus di depan kucing. Selain itu, dia juga berhati-hati saat melihat Felicia dan Quinn. Ini adalah trauma yang mereka berikan kepada David setelah bertahun-tahun dilecehkan. Dahulu, David tidak akan berani membantah Bobby dan istrinya. Jika dia berani berbicara kembali, dia akan dipukuli. Ketika mereka pertama kali bertemu David hari ini, mereka secara alami mengira dia masih sama seperti sebelumnya. Bahkan jika David membawa dua orang bersamanya, mereka tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka tidak percaya bahwa orang yang pemalu seperti David akan berani melakukan apapun kepada mereka. Namun, David tidak hanya berani membantah mereka sekarang, tetapi dia juga berbicara dengan sarkasme, yang membuat Bobby tidak dapat menerima kontras yang kuat ini. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia kehilangan rasa hormatnya. Karena itu, dia menamparkan meja kopi di depannya, berdiri, menunjuk ke arah David, dan berkata, "David, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani memukulmu sekarang setelah kamu dewasa. Apakah Anda pikir Anda bisa memanggil saya dengan nama saya? Aku paman keduamu dan aku walimu. Saya berani memukul Anda di seluruh halaman ketika Anda masih kecil dan saya masih berani melakukannya sekarang." Quinn juga menatap David dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat ini. Dia tumbuh bersama David dan dia hanya 1 tahun lebih muda dari David. Dengan bantuan orang tuanya, dia sering menggertak David ketika dia masih kecil. Dia akan menyalahkan David untuk segalanya dan David sering dijadikan kambing hitamnya. Oleh karena itu, David akan dipukuli alih-alih dia dan sekarang, dia memiliki keuntungan psikologis alami melawan David. Bahkan sekarang dia berusia 20 tahun, dia masih belum diterima di universitas manapun setelah lulus dari sekolah menengah. Selain itu, dia telah berkeliaran tanpa tujuan di masyarakat dan dia telah berhubungan dengan beberapa orang jahat, yang membuatnya merasa lebih superior. Sekarang, David berani datang ke rumahnya untuk meminta uang dan mengejek mereka. Ibu Quinn memberitahunya bahwa uang itu untuknya menikahi seorang istri dan membeli rumah di masa depan. Uang itu tidak ada hubungannya dengan David. "David, jika kamu tidak menghormati ayahku lagi dan memanggilnya dengan nama, jangan salahkan aku karena kasar padamu." Quinn juga menyela. David menoleh untuk melihat Quinn dan berkata dengan suara datar, "Quinn, diamlah, brengsek. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda nanti." Petik 2. Sial, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Anda meminta untuk dipukuli. Setelah Quinn selesai berbicara, dia berdiri dari sofa dan ingin bergegas untuk memukul David. Namun, saat Quinn bangkit, dia ditekan kembali ke sofa dengan tangan besar sehingga dia tidak bisa bergerak. "Chuck, siapa kamu? Jika kamu tidak melepaskannya sekarang, aku akan memastikan kamu tidak dapat meninggalkan kota Su. Apakah kamu percaya padaku?" Quinn berjuang mati-matian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tidak bisa mengalahkan tangan besar itu. Gordon tidak membalas kutukan Quinn, dia hanya menekan Quinn sedikit lebih keras. Itu segera membuat Quinn merasa sedikit tercekik sehingga dia tidak bisa bersumpah sama sekali, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan melambaikannya secara acak di udara. Gordon adalah tentara bayaran di luar negeri, jadi dia secara alami tidak perlu membuang terlalu banyak upaya untuk berurusan dengan gangster seperti Quinn. Melihat Quinn didorong ke sofa dan tidak bisa bergerak, Karen yang duduk di sebelahnya segera bangkit untuk membantunya. Namun, dia didorong oleh Wayne, yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia kemudian juga didorong ke bawah oleh kekuatan besar sampai dia jatuh ke sofa. Melihat situasi ini, Bobby tidak tahan lagi. Dia berdiri dan ingin mencari senjata. Istri dan putranya diganggu, jadi bagaimana dia bisa menanggung ini? "Bobby, sebaiknya kau duduk diam." Keduanya adalah tentara bayaran di luar negeri. Mereka telah dibaptis dalam perang dan tangan mereka berlumuran darah. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan mereka?
kata David sambil menatap Bobby. Bobby hendak pergi mencari senjata ketika mendengar suara David. Tubuhnya tiba-tiba membeku ketika dia berbalik untuk melihat Wayne dan Gordon. Bab 152. Wayne dan Gordon juga melepaskan beberapa aura berdarah yang mereka kembangkan di medan perang saat ini. Segera, keempat anggota keluarga Bobby merasa kedinginan, dan mereka menatap mereka berdua dengan ketakutan di mata mereka. Keluarga Bobby adalah orang-orang biasa, dan mereka secara alami tidak dapat menahan aura yang dikeluarkan oleh para master yang telah dibaptis di medan perang seperti Wayne dan Gordon. Bobby duduk dengan hati-hati dan berkata, "David, apa yang kamu inginkan?" "Saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya dan mengambil kembali persetujuan orang tua saya. Mengenai rumah ini, saya hanya akan menganggap ini sebagai tanda penghargaan karena Anda tidak membunuh saya selama bertahun-tahun saya tinggal di sini. Jika Anda lebih kejam saat itu, mungkin David Liddell tidak akan ada sekarang," kata David sinis. "Tidak ada uang tapi saya punya satu kehidupan. Saya tidak percaya Anda akan berani melakukan apapun pada kami," teriak Karen. "Uang ini untuk anak-anak Queen untuk menikahi seorang istri dan membeli rumah. Jika ini diberikan kepada David, karena Queen belum memiliki pekerjaan, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Selain itu, penyelesaian ini membangun banyak bunga setiap tahun. Tanpa uang ini, kehidupan keluarga mereka akan sulit. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat memberikan uang kepada David." Bobby sudah ingin setuju, namun juga, lawannya kuat dan pasangan yang datang dengan David tidak mudah menghadap pada pandangan pertama. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Karen, dia juga kembali sadar. Ya, jika mereka tidak memberikan uang kepada David, apakah David berani melakukan sesuatu kepada mereka? Jadi bagaimana jika mereka adalah tentara yang dibayar di luar negeri? Lagi pula mereka tidak berada di luar negeri. Apakah mereka berani membunuh mereka? "David, kita sudah selesai menghabiskan uangnya. Anda tidak akan mendapatkan apapun tidak peduli seberapa besar yang Anda inginkan. Ditambah lagi, saya paman kedua Anda, dan saya wali Anda. Saya bisa mengatur uang ini," kata Bobby. David ingin tertawa. "Paman kedua, wali, Bobby, apakah kamu tahu apa itu wali? Apakah Anda bahkan layak disebut demikian? Apalagi jika Anda seorang wali, saya sudah dewasa sekarang, jadi Anda bukan wali saya lagi. Saya tidak peduli apakah Anda punya uang atau tidak. Itu tertulis dengan jelas dalam perjanjian yang telah Anda tanda tangani ini. Kamu bilang kamu akan mengembalikan uang itu ketika aku berusia 18 tahun. Saya juga tidak akan meminta bunganya. Aku tidak punya uang." Bobby lingkungan. "Baiklah, saya sudah menyewa pengacara terbaik di River City dan mereka seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Saya pikir Anda akan mendapat panggilan dari pengadilan sore ini. Pikirkan baik-baik saja," kata David. Pada saat itu, Bobby tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka memberi David uang, kehidupan putra mereka, Queen, tidak akan terjamin. Jika tidak dan David menggugat mereka, mereka pasti akan kalah dengan bukti yang dimiliki David. Ketika saatnya tiba, akan merepotkan jika hal ini mempengaruhi pekerjaan putri mereka Felicia. Di satu sisi, dia perlu menjamin kehidupan anak di masa depan. Di sisi lain, pekerjaan putri mereka yang telah mereka sia-siakan dalam bahaya. Bobby dan Karen tidak tahu bagaimana memilih. Bab 153. Ruang tamu bersantai beberapa saat. David juga tidak mendesak mereka. Dia masih duduk di kursi dengan santai seolah menunggu pihak lain membuat keputusan. "David, jika Anda menginginkan uang, kami tidak memilikinya. Anda hanya bisa menuntut kami. Kami tidak punya uang bahkan jika kami dikenakan biaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membunuhku sekarang juga." Akhirnya, Karen membuat keputusan. Ini pada dasarnya setara dengan memilih uang dan menyerahkan masa depan putrinya Felicia. Bobby menghela nafas lega. Karena Karen telah mengambil keputusan, maka biarlah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Felicia menangis sambil menatap Karen. Namun, Karen tidak mengatakan apa-apa itu. Pada akhirnya, Felicia adalah seorang anak perempuan,
dan dia pasti akan dinikahkan di masa depan sementara anak laki-lakinya adalah orang yang akan merawat Bobby dan dia ketika mereka tua dan mengatur pemakaman yang layak untuk mereka setelah mereka meninggal. Jadi, tentu saja, mereka akan memilih uang. Karena Anda telah memutuskan untuk tidak mengembalikan uang ini, tunggu saja panggilan dari pengadilan di sore hari. Aku tidak ingin membuang napasku untuk berbicara denganmu, kata David acuh tak acuh. Sebenarnya, David berharap Bobby dan istrinya membuat keputusan seperti itu, sehingga dia tidak terkejut. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi, jadi dia menghubungi pengacara terlebih dahulu dan meminta untuk datang sesegera mungkin. Sekarang, mari kita beralih ke masalah lain, kata David, berdiri dan berjalan ke arah Quinn dan Gordon. Tangan Gordon yang berada di dada Quinn langsung meraih pakaian Quinn dan mengangkatnya dari sofa. Quinn sudah lumpuh ketakutan karena sebagian besar niat membunuh Gordon diarahkan ke sana sekarang. Meskipun dia adalah seorang gangster di kota kecil tingkat kabupaten dan telah beberapa kali berkelahi, bagaimana dia bisa menahan aura seorang master seperti Gordon? Quinn, aku tidak ingin berdalih padamu tentang hal-hal yang terjadi ketika kita masih anak-anak, tapi beraninya kau menyentuh bibi Sally. Saya akan menyelesaikan akun ini dengan Anda dengan benar. Petik 2. D. David, jika kamu punya nyali, izinkan aku memanggil orang-orangku. Aku berjanji kamu tidak akan bisa keluar dari kota Su, kata Quinn lemah. Pada saat ini, dia masih mengancam David, berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia mengenal beberapa orang jahat di kota Su. Tamparan. David menamparkan wajah Quinn. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, fisik David saat ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Oleh karena itu, wajah Quinn langsung membengkak. Bahkan ada bekas darah yang menetes dari sudut mulut. David, jangan lakukan hal bodoh. Kamu melanggar hukum. Bobby berteriak dari satu sisi. Oh, jadi, rupanya Anda tahu kapan sesuatu itu ilegal. Apakah Anda tidak melanggar hukum dengan menahan pembaruan orang tua saya dari saya? David menjawab. Melihat sebagian wajahnya membengkak setelah ditampar David, Karen mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon polisi. Namun, itu disambar oleh Wayne dan dilemparkan ke tanah. Tamparan. David mengabaikan orang lain dan menamparkan wajah Quinn sekali lagi. Kali ini, kedua sisi wajahnya bengkak, membuatnya terlihat seperti balon. Quinn mengalir setelah dua menyimpulkan David karena terlalu sakit. Baik Bobby dan Karen tampak sangat tertekan, namun mereka tidak berdaya karena dikendalikan oleh orang lain. Ayo, katakan hal-hal yang lebih kasar padaku, kata David. Quinn memperhatikan David diam-diam dengan air mata di matanya. Apa kamu tidak berani melakukannya lagi? Lalu kenapa kamu memukul bibi Saliku? David melanjutkan. Yang tetap diam, katakan padaku. David meraung. Bab 154. Keluarga Bobby sangat ketakutan sehingga mereka bergidik. B tidak memukulnya, aku hanya mendorongnya dengan lembut, kata Quinn sambil gemetaran. Dia benar-benar ketakutan sekarang. David seperti orang yang berbeda setelah tidak bertemu dengannya selama 2 hingga 3 tahun. Itu membuatnya sedikit takut. Hanya dorongan lembut. Lalu bagaimana dia bisa melukai pinggangnya begitu parah sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama setengah bulan? David bertanya pada Quinn dengan cahaya dingin di matanya. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. David meraih dagu Quinn. Aku benar-benar tidak tahu. David, aku salah. Tolong lepaskan aku. Quinn menangis. Quinn memohon belas kasihan. Dia benar-benar tidak punya pilihan. David memberikan terlalu banyak tekanan pada saat ini. David tersenyum dan melepaskan Quinn. Gordon menjatuhkannya juga. Quinn segera duduk kembali di sofa, terengah-engah. David menoleh untuk melihat Bobby dan berkata, Bobby, sejujurnya, bagi saya benar-benar tidak peduli dengan uang itu. Awalnya aku tidak ingin bertanya, tapi Quinn berani menyakiti bibi Saliku, jadi dialah yang harus kau salahkan. Ingatlah untuk mentransfer uang lebih awal jika Anda bisa melakukannya. Pengadilan akan membekukan semua properti atas nama keluarga Anda di sore hari sebelumnya. Sampai jumpa di pengadilan. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang tamu.
Gordon dan Wayne juga pergi bersama David. Keluarga Bobby saling berpandangan di ruang tamu. Mereka semua bisa melihat kesenangan di mata satu sama lain. Mereka tidak melihat David selama 2 tahun dan pria penurut saat itu telah menjadi begitu kuat dan mendominasi. Saat itu, David adalah orang pertama yang bangun di keluarga mereka dan yang terakhir tidur. Dia akan makan lebih buruk daripada babi dan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada sapi. Kadang-kadang, dia bahkan memukul dengan kejam. Perubahan status yang tiba-tiba membuat mereka sulit menerima dalam sekejap. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Karin. Dia juga ditakuti oleh David. Pergilah pinjam kartu dari orang tuamu dan kami akan memindahkan uangnya ke sana. Jika tidak, semuanya akan dibekukan. Bobby cepat berkata. Keluarga itu dipindahkan ke rumah ibu Karen sama sekali mengabaikan luka di wajah Queen. Selama uang mereka masih ada di sini, luka itu bukan apa-apa. Selama bertahun-tahun, keluarga Bobby menjalani kehidupan yang cukup bahagia karena kompensasi 2 juta dari orang tua David. Mereka juga menyewakan bekas rumah David. Bunga tahunan ditambah uang sewa cukup untuk menghidupi keluarga mereka, sehingga mereka tidak bekerja sama sekali. Saat ini, hanya ada sedikit uang yang tersisa dalam keluarga. Jika dibekukan, maka hidup mereka akan sulit. Akibatnya, ketika mereka mendapatkan kartu dan pergi ke bank untuk mentransfer uang, mereka menemukan bahwa kartu bank mereka tidak berfungsi dan untuk sementara tidak tersedia. Hal ini tentu saja dilakukan oleh David. Dia hanya ingin memberi Bobby dan keluarganya sedikit harapan dan kemudian perlahan mengubahnya menjadi keputusasaan. Bobby dan keluarganya membuat jabatan di bank. Ini semua adalah aset mereka sehingga mereka tidak mudah menyerah meskipun itu bukan milik mereka lagi. Namun, bagaimana bank mengizinkan mereka membuat hipotek di sana? Pada akhirnya, bank memanggil polisi, dan seluruh keluarga dibawa kembali ke kantor. Di sana, polisi menuduh mereka mengganggu ketenangan dan memberitahu mereka bahwa mereka akan menahan mereka dalam administrasi yang tersingkir selama 5 hari. Setelah itu, keluarga Bobby yang masih berada di kantor polisi menerima surat panggilan dari pengadilan. Pada saat yang sama, semua aset atas nama mereka dibekukan. Sekarang, seluruh keluarga tahu bahwa mereka sudah selesai. Bab 155. Setelah David meninggalkan rumah Bobby, David meminta Wayne dan Gordon untuk mengendarai mobil ke rumah Bibi Sally untuk membantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Dia pergi ke rumah Bibi Diana sendirian. Dia ingin mencari cara agar keluarga Bibi Diana pindah ke River City seperti Bibi Sally. Rumah sudah jadi, ditambah lagi mereka bisa saja mengambil pekerjaan di Hotel Golden Leaf agar bisa mendapatkan penghasilan dan hidup nyaman. Dia sudah menyerahkan masalah Bobby kepada pengacara dan memberitahu mereka menggunakan koneksinya. Oleh karena itu, dia tidak perlu memperhatikan masalah ini lagi. Bukannya dia kekurangan uang. Bibi Diana adalah cahaya lain dalam kehidupan David selain Bibi Sally. Dia juga sangat baik padanya. Sejak SMP, Bobby berhenti mengeluarkan uang untuk David, jadi sebagian biaya hidup dan buku David dibiayai oleh kedua bibinya. Di tahun ketiga sekolah menengahnya, karena tugas akademik yang berat, dia tidak nyaman untuk belajar karena dia hanya bisa tinggal satu kamar dengan Jessie di rumah Bibi Sally, jadi dia pindah ke rumah Bibi Diana selama setahun dan bekerja sulit untuk ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang dia memiliki kemampuan, dia harus terlebih dahulu mengurus kedua keluarga agar dia bisa merasa nyaman. Rumah Bibi Diana berada di daerah pemukiman tua di kota Su. Bibi Diana dan suaminya adalah karyawan pabrik terdekat. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan, yang 4 tahun lebih tua dari David. Namanya Judy Tanner. David mengendarai G-Wagon langsung ke area perumahan yang sudah dikenalnya. Karena itu sudah merupakan kawasan perumahan yang sangat tua, tidak ada gerbang yang mengawasi. Setelah memarkir mobil di lantai bawah, David naik ke lantai atas ke rumah Bibi Diana. Berjalan melewati koridor tempat dia tinggal selama setahun, David merasa sedikit emosional. Dia jarang datang ke sini sejak dia berangkat kuliah. Bukannya dia tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai, tetapi sebaliknya, dia akan bekerja paruh waktu selama liburan musim dingin dan musim panas.
Dia juga menghasilkan ingin lebih banyak uang sendiri dan mencoba meringankan sebagian beban Bibi Sally dan Bibi Diana. Itu sebabnya dia tidak sering datang berkunjung. Situasi di rumah Bibi Diana sedikit berbeda dengan di rumah Bibi Sally. Ketika Bibi Diana melahirkan sepupunya Judy, ada yang tidak beres dan dia tidak bisa hamil lagi. Karena kejadian ini, hubungan antara dia dan suaminya memburuk, dan mereka bahkan ingin bercerai beberapa kali. Namun, secara bertahap lebih baik menjelang akhir. Juga, karena pasangan itu tidak memiliki seorang putra, setelah orang tua David meninggal, mereka berjuang keras untuk hak mengasuh atas David. Namun, David tidak memilih mereka saat itu, yang paman menyebabkan Alex Tanner tidak terlalu menyukai David setelah David pindah ke rumah mereka. David pergi ke lantai 4 dan mengetuk pintu rumah Bibi Diana. Ketuk-ketuk. Segera pintu keamanan lama terbuka dari dalam. Wajah yang familiar muncul di depan mata David. Itu Bibi Diana. "Dev, bukankah Anda di universitas di River City? Kenapa kamu kembali? Masuk," tanya Dian. Namun, jelas ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Karena Diana tidak memiliki seorang putra, dia dengan tulus memperlakukan David sebagai seorang putra. "Bibi Diana, ini akhir pekan, jadi aku kembali untuk berdiskusimu," jawab David. "Masuk, masuk, jangan berdiri di luar." Diana meraih tangan David dan menarik David ke dalam rumah. Setelah memasuki ruangan, David menemukan 7 atau 8 orang sedang duduk di sofa di ruang tamu. Selain paman Alex dan sepupu Judy, paman keempatnya, Leslie Liddell, juga ada di sana. David tidak mengenal orang lain. Paman Alex, paman Leslie, Judy, David berjalan mendekat dan menyapa mereka satu demi satu. Yang ketiganya juga mengangguk menanggapi David. Hubungan paman Leslie dengan David cukup normal. Meskipun dia tidak membantu David, dia juga tidak menyimpan dendamnya. Keluarga Bibi Diana dan keluarga paman Leslie dekat. Sedangkan paman Bobby, mereka telah berhenti berinteraksi dengannya setelah kejadian David. "Dev, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacar Judy, namanya Jude Holton dan ini orang tuanya. Ini Bibi Jude, dan ini sepupunya." Bibi Diana berjalan mendekat dan menunjuk 5 orang yang tidak dikenal David saat dia memperkenalkan mereka satu persatu. Bab 156. "Halo semuanya." David menyapa mereka semua tetapi diabaikan. Baru kemudian David menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata sepupu Judy merah, seolah-olah dia baru saja menangis. Paman Alex juga tampak agak marah di tempatnya duduk. "Menantu, ini keponakan saya, putra saudara ketiga saya. Dia sedang kuliah di River City," Diana memperkenalkan David kepada yang lain. Setelah diperkenalkan, David mengikuti bibinya Diana ke dapur untuk menyiapkan makanan. Suasana di ruang tamu terlalu serius dan dia tidak ingin tinggal di sana. Namun, Bibi Diana mengusirnya karena Bibi Lisa ada di dapur dan bantuannya tidak diperlukan. Tanpa pilihan lain, David duduk di ruang tamu dan berpura-pura asyik dengan apa yang ditayangkan di televisi. Dia awalnya berencana untuk berterus terang dengan bibinya Diana tentang situasi keuangannya saat ini dan membujuk mereka untuk pindah ke River City bersamanya. Namun, ada terlalu banyak orang di sini untuk dia katakan, jadi dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk memberitahunya. Pada saat ini, calon ayah mertua Judy mulai berbicara. "Jadi, bagaimana menurutmu tentang saran kami?" "Saya tidak setuju," Alex menjawab dengan marah. "Lalu apa yang kamu inginkan? Jangan bilang kau ingin anakku datang dan tinggal di rumah kumuh seperti ini. Berapa tahun Anda tinggal di sini?" "Iya. Bahkan tidak ada sekolah yang bagus di dekat sini, di mana anak-anak mereka akan belajar. Bagaimana Anda berencana untuk memecahkan masalah pendidikan? Aku akan menghancurkan mereka jika bukan karena cinta mereka yang dalam." "Mama, apa yang kamu katakan?" teriak Yudas. "Diam, Yudas. Jangan bilang kau benar-benar berencana untuk tinggal di sini seumur hidupmu. Kamu satu-satunya putra kami, tidak mungkin aku mengizinkanmu tinggal bersama mereka." Ibu Jude bersikeras. Yudas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya. Sangat marah, Alex ingin membantah tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa.
Kondisi keluarga mereka memang lebih buruk daripada keluarga Jude. Memang terlalu berlebihan untuk meminta Jude menikah dan tinggal bersama mereka, tetapi Judy adalah putri satu-satunya dan dia tidak ingin dia pindah. Dia ingin bisa bermain dengan cucu-cucunya setelah pensiun. Jika putrinya menikah, maka dia dan istrinya akan berakhir sendirian dan menyedihkan setelah mereka pensiun. Saat itu, Diana berjalan keluar dan berkata, "Sebenarnya, kami sudah memutuskan untuk membeli rumah. Kami telah mencari beberapa opsi akhir-akhir ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pendidikan anak mereka. Beli sebuah rumah. Anda pikir saya tidak tahu tentang situasi keuangan Anda? Baik Anda dan suami Anda hanyalah pekerja biasa. Tidak mungkin Anda bisa membeli rumah. Tahukah Anda betapa mahalnya harga rumah saat ini? Bahkan rumah bekas pun mahal, dan tidak mungkin anak saya tinggal di rumah bekas." Rumah setelah menikah. Dian tetap diam. Mereka memang berencana membeli rumah bekas di area sekolah, yang agak tua. Mereka hanya tidak mampu membeli rumah baru. Judy mulai terisak pelan. Orang tuanya ingin pacarnya Jude pindah setelah mereka menikah, sementara orang tua pacarnya sangat tidak setuju. Yang terpenting, kondisi keluarganya tidak sebaik pacarnya, dan dia juga ingin memberikan lingkungan pendidikan yang baik untuk anaknya. Satu-satunya hal yang menghentikannya untuk setuju dengan orang tua pacarnya adalah bahwa dia merasa tidak enak pada ibu dan ayahnya sendiri. Namun, karena dia sudah hamil sekarang, mereka harus memajukan pernikahan. Mereka tidak mampu untuk menyeret masalah tempat tinggal lebih lama lagi. Yang bisa dilakukan Jude hanyalah menepuk bahunya diam-diam di sebelahnya. Dia juga tidak memiliki win-win solution. Bab 157. Setelah mendengarkan mereka sebentar, David akhirnya mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Judy sedang hamil sekarang, jadi mereka harus segera menikah. Namun, Paman Alex ingin pasangan pengantin baru itu tinggal bersama mereka setelah mereka menikah. Calon mertua Judy tidak setuju karena kondisi keluarga Bibi Diana yang buruk, dan mereka khawatir tentang pendidikan masa depan anak itu. Masalah ini telah berlangsung selama hampir sebulan dan melihat bagaimana anak Judy yang belum lahir tumbuh lebih besar dari hari ke hari, pernikahan tidak dapat ditunda lagi. Namun, belum ada solusi yang bisa disepakati kedua belah pihak. David menyadari bahwa surga ada di dalamnya. Masalah terbesarnya saat ini adalah bagaimana membujuk Bibi Diana dan keluarganya untuk pindah ke River City. Terutama ketika mereka telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Kalau bukan karena Jesse, keluarga Bibi Sally mungkin juga akan sulit untuk dibujuk. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyarankan solusi. Karena mertua Judy tidak akan menerima rumah bekas, lalu bagaimana dengan rumah bekas yang ia miliki di Salt River International Residence senilai ratusan juta dolar? Mereka seharusnya tidak memiliki keraguan untuk menerimanya. Jika mertua khawatir tentang pendidikan, sekolah terbaik di provinsi Salt River berada tepat di samping Salt River International Residence. Bahkan ada TK, tidak ada yang bisa mereka katakan untuk menolaknya. Suasana hati David langsung cerah. Dia makan dengan gembira saat makan siang. Menggabungkan suasana hati yang baik dengan kenyataan bahwa sudah lama dia tidak bisa makan masakan Bibi Diana, David makan dengan porsi yang cukup besar saat makan siang. Tentu saja, meningkatkan statistik tubuhnya secara alami berarti dia harus makan lebih banyak juga. Keluarga Jude mantap kepala saat melihat David makan. Mereka bertanya-tanya berapa lama David kelaparan dan apakah dia ada di sini hanya untuk makanan. Semua orang tidak makan banyak, karena masalah tempat tinggal pasangan itu belum terselesaikan. Tidak ada yang berminat untuk menikmati makan siang. Apalagi bukan keluarga Bibi Diana. Semua orang di pihak mereka tampaknya kurang nafsu makan, sementara Judy tidak makan satu suap pun. Setelah makan dan membersihkan meja, semua orang duduk bersama untuk membahas masalah ini lagi. Namun, mereka sepertinya tidak bisa menyetujui apapun yang terjadi. David melihat kesempatan dan berdiri untuk berkata, "Saya punya ide yang saya yakin Anda semua akan setuju." Semua orang memandang David dan harapan melintas di mata Judy. "Apa idenya?" tanya Dian. "Bibi Diana, kalian semua bisa pindah ke River City. Tidak hanya lingkungan yang bagus di sana, tetapi tingkat pendidikannya juga bagus.
Banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut juga, kata David. Sebelum Diana sempat berkata apa-apa, Ibu Jude berteriak lebih dulu. Pindah ke kota sungai. Bagaimana? Anda tahu betapa mahalnya harga rumah di River City. Mereka bahkan tidak mampu membeli rumah baru di area sekolah kota Su dan Anda ingin pindah ke kota sungai. Apa kamu sudah gila? Diana awalnya berpikir bahwa David punya ide bagus, hanya untuk menyadari betapa tidak dapat diandalkannya begitu dia mendengarnya. Mereka tidak perlu berdebat di sini jika mereka mampu pindah ke River City. Secercah harapan di mata Judy padam. Bibi Diana, aku sebenarnya datang ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Saya berharap Anda bisa pindah ke River City sehingga saya bisa menunjukkan bakti dan membayar perawatan yang Anda tunjukkan kepada saya selama ini. Saya sudah menyiapkan tempat bagi Anda untuk pindah ke River City. Petik 2. David berkata dengan serius, tapi tidak ada yang mempercayainya. Diana dan Alex mengira David berbohong, dan mereka merasa sedikit malu di depan calon mertua mereka. Keluarga Jude memandang David dengan tatapan. Kamu David, kan? Anda tidak bisa membuat dokumentasi yang tidak bisa dipercaya seperti itu, oke? Anda memberitahu kami bahwa Anda dapat membeli rumah di River City. Dan satu untuk hadiah untuk bibimu Diana. Anda hanya seorang pelajar, bagaimana Anda bisa membeli rumah di River City? Kamu pasti sudah gila dari sekolah ya? Ibu Jude bertanya sinis. Tepat. Tahukah Anda betapa mahalnya membeli rumah di River City? Anda pikir hanya Anda yang ingin membeli rumah di sana. Setidaknya tunjukkan sedikit rasa malu karena membuat gertakan yang luar biasa. Siapa yang tahu bagaimana Anda masuk ke universitas Anda? Itu pasti universitas yang telah dibahas ya. Bibi Jude menambahkan. Nanti kita akan tahu apakah saya berbohong atau tidak. Tapi jika South River University, salah satu dari 10 universitas terbaik di negeri ini, dianggap dipertanyakan, saya ingin tahu apa yang menurut Anda bagus, tanya David. Apa? Universitas Sungai Selatan. Sebagai masyarakat yang tinggal di Provinsi South River, mereka semua sangat menyadari gengsi SRU. Mereka tidak menyangka David menjadi mahasiswa SRU. Tidak ada seorang pun di keluarga besar mereka yang berhasil masuk ke SRU sebelumnya. Jadi bagaimana jika Anda belajar di SRU? Hanya karena kamu belajar di sana tidak memberikan hak untuk menyampaikan seperti yang kamu inginkan. Bibi Jude membantah. Pikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi jika kami mengetahui bahwa saya memang memiliki rumah yang disiapkan untuk Bibi Diana dan keluarganya, maka Anda akan setuju untuk membiarkan Judy dan pacarnya tinggal bersama Bibi Diana setelah mereka menikah. Ditambah lagi, anak pertama mereka akan mengambil nama keluarga Judy. Bagaimana dengan itu? David menjawab. Tentu, jika Anda dapat menemukan rumah mereka yang bagus di River City, saya akan menyetujui permintaan Anda. Kata Ibu Yudas. Kemudian dia menambahkan setelah beberapa pemikiran, tetapi bahkan jika rumahnya di River City, itu tidak mungkin di pedesaan, itu harus dekat dengan sekolah. Rumah itu juga tidak boleh lebih kecil dari 200 meter persegi. Dia secara alami tidak percaya seorang pelajar seperti David memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah di River City, apalagi memberikannya kepada seseorang. Dalam kasus David memutuskan untuk menipunya dengan sebuah rumah di antah berantah, dia menambahkan persyaratan itu juga. Tentu saja, apakah Anda mengemudi di sini? David bertanya. Saja tentu. Menurutmu sekarang zaman apa? Memiliki mobil adalah standar, jadi tentu saja kami akan memilikinya. Pergi denganku nanti, kalau begitu. Kata David. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Diana dan berkata, ayo pergi melihat rumah di River City, Bibi Diana. Dev. Bibi Diana berteriak. Percayalah padaku, Bibi Diana. David memandang dan berkata dengan tulus. Diana menatapnya lama sebelum dia menjawab, baiklah. Dia percaya bahwa David tidak akan berbohong padanya. Paman Alex, Judy, ikut kami. David menoleh ke Alex dan Judy untuk berkata. Kemudian, mereka semua berjalan ke bawah, dengan keluarga Jude mengikuti di belakang keluarga David dan Bibi Diana. Mereka ingin melihat bagaimana rencana David untuk menutupi penutupan ini. Jika keluarga Judy merasa malu, mereka pasti akan berhenti meminta Jude untuk tinggal bersama mereka setelah pernikahan.
Namun, keluarga Jude terlalu terkejut ketika mereka sampai di lantai bawah dan melihat David membuka pintu Benz G-Class miliknya. Mereka adalah keluarga yang cukup kaya di kota Su, dengan rumah dan mobil, tapi itu hanya sebuah mobil kecil yang bernilai sedikit lebih dari 100.000. Mengendarai mobil mewah seperti Benz adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Apalagi G-Wagon ini, salah satu model paling mewah di antara semua Benz. Ini adalah balasan yang kuat untuk komentar-komentar mereka tentang bagaimana David pasti berbohong. Keluarga Holton memerah karena malu. Bab 158. Bahkan keluarga bibi David, Diana dan paman Leslie terkejut dengan apa yang mereka lihat, kecuali keluarga Jude. Sebuah Benz sudah dianggap sebagai mobil yang sangat mewah di tempat seperti kota Su. Mereka mungkin tidak mengenali Porsche atau Ferrari, tetapi mereka pasti akan mengenali Benz atau BMW karena kedua merek ini adalah mobil mewah yang tertanam dalam pikiran mereka. Mereka tidak menyangka David akan mengendarai mobil seperti itu. Kemampuan David untuk membeli rumah di River City terasa kurang bisa dipercaya sekarang. Masuk, Bibi Diana. David membukakan pintu kursi penumpang untuknya. Dev, apakah ini mobilmu? Tanya Dian. Dia masih tidak percaya bahwa David mampu membeli mobil mewah seperti itu. Ya, jawab David. Bagaimana Anda berinvestasi? Jangan khawatir tentang itu, Bibi Diana. Masuk saja dulu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut ketika kita sampai di sana. Bibi Sally dan keluarganya sudah setuju untuk pindah ke River City, jadi saya mengatur agar rumah Anda berada di area yang sama. Jangan khawatir, saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Daud berjanji. Diana tidak bertanya lagi dan masuk ke kursi penumpang Benz G-Class. Jika David berjanji untuk menjelaskan nanti, maka dia akan menunggunya. Namun, dia memang khawatir bahwa uang David berasal dari perselingkuhan. Menyalakan mesin, dia bersiap-siap untuk pergi. Pasangan itu berdiri dengan canggung di tempatnya. Mereka pernah memiliki hak untuk duduk di mobil itu. David sudah dewasa, tidak ada gunanya membujuknya. Apalagi tidak ada hotel bintang 3 di kota Su. Dev, apa yang kita lakukan di sini? Diana bertanya. Semua orang memandang David juga. Jangan khawatir, Bibi Diana. Biarkan saya mengatur semuanya, David berjanji. Sekali lagi, Diana tidak memprotes. Dia lega melihat David telah tumbuh dewasa dan menjadi sukses. David dan yang lainnya baru saja memasuki aula besar Golden Leaf Hotel ketika manajer hotel yang baru dengan cepat turun untuk menyambut mereka. Dia baru saja mengirim sekelompok VIP ke kamar mereka di lantai atas ketika dia menerima pemberitahuan tentang kedatangan David. Oleh karena itu, dia dengan cepat melakukan penggalian turun. Tuan Liddell, selamat datang di Hotel Daun Emas. Kami sudah menyiapkan makan malam yang Anda pesan sebelumnya, silakan ikut dengan saya. Manajer cantik itu memberitahu David. Dia akan dianugerahi sebagai ketua, tetapi segera mengubah sapannya menjadi pelindung belaka ketika dia bertemu dengan mata David. David dan yang lainnya mengikuti manajer ke kamar pribadi yang disiapkan khusus untuknya. Manajer membukakan pintu untuk mereka, dan yang lainnya mengikuti David masuk. Keluarga Diana dan Jude tercengang dengan pemandangan di dalam kamar pribadi. Meja besar di depan mereka dipenuhi dengan makanan lezat yang lezat, sementara uap dari hidangan yang baru dimasak memenuhi ruangan. Lobster besar dan kepiting raja adalah hidangan yang paling menarik perhatian. Ada juga semua jenis hidangan yang tidak mereka kenal. Semuanya tampak lezat dan jauh lebih berkelas daripada apa yang akan mereka lihat di televisi. Kedua keluarga itu sudah mengalami kelaparan sejak awal, dan mereka tidak bisa menahan air liur pada makanan itu. David menarik kursi untuk Bibi Diana terlebih dahulu sebelum dia mempersilakan yang lain untuk duduk. Semua orang masih merasa terlalu sadar akan perilaku mereka setelah duduk. Mereka hanya mengambil peralatan makan mereka setelah David membantu Diana menyiapkan beberapa hidangan dan mulai makan sendiri. Alih-alih makan, para pemuda, Jude, saudara sepupunya, dan Judy, mengeluarkan ponsel mereka untuk memposting gambar hidangan di media sosial terlebih dahulu. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini untuk pamer. Tak lama kemudian, foto mereka mendapat seruan dari teman-teman mereka.
Ada berbagai macam komentar, terutama renungan atau renungan. Tidak ada yang bisa menolak makanan enak seperti itu, kecuali mungkin orang-orang mengalami gangguan makan. Reaksi teman-teman mereka dengan demikian memuaskan keinginan mereka yang sia-sia. Postingan Judy terdiri dari beberapa gambar dan keterangan, keramahan yang antusias dari sepupu saya. Bab 159. Di rumah Leslie. Leslie dan istrinya sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Cedric memiliki rencana untuk bermain basket dengan teman-temannya hari ini karena ini adalah akhir pekan, jadi dia tidak pergi ke rumah Bibi Diana bersama orang tuanya. Pada saat ini, Cedric menemukan posting Instagram Judy di ponselnya. Dia langsung tercengang oleh makanan enak di gambar. Dia bahkan belum pernah melihat makanan yang begitu enak sebelumnya. Lobster dan kepiting raja tampak sangat nikmat, dan dia dengan cepat berlari ke ruang tamu. Bu, Ayah, kalian berdua pergi ke rumah Bibi Diana hari ini, kan? Saya pikir Anda sedang mendiskusikan pernikahan Judy dan pacarnya. Kenapa kamu tidak mengajakku makan makanan enak? Dia mengira foto-foto itu diambil saat makan siang. Kemudian, dia memberikan ponselnya kepada Leslie dan Lisa. Leslie dan istrinya tak lagi tenang saat melihat foto-foto itu. Mereka hanya pernah melihat makanan seperti itu di televisi sebelumnya. Mereka hanya bisa membayangkan berapa harga meja makanan ini. Ditambah dengan keterangan Judy, mereka mengerti bahwa ini pasti makan malam yang disuguhkan David kepada kedua keluarga itu. Sepertinya David benar-benar menjadi sukses. David bahkan menjanjikan keluarga Diana sebuah rumah di River City. Tapi ini bukan keuntungan yang juga bisa mereka nikmati. Sebagai paman David, Leslie berkesempatan membangun hubungan baik dengan David seperti yang dilakukan Diana beberapa tahun lalu. Jika demikian, keluarganya akan dapat menikmati kekayaan David juga. Namun, setelah kalah dalam perjuangan untuk perwalian David dan kompensasi $2 juta, Leslie tidak pernah peduli lagi dengan David. Tidak lagi tertarik, Leslie membuang teleponnya dan berkata, ini bukan makan siang. Makan siang yang kami makan dengan bibimu Diana adalah makanan rumahan yang sederhana. Jadi ini makan malam. Bukankah kalian dekat dengan keluarga Bibi Diana? Mengapa mereka tidak mengundang kita untuk makan bersama mereka? Saya belum pernah melihat makanan yang begitu baik sepanjang hidup saya. Aku tidak peduli, aku juga ingin makan ini. Kata Cedric sedikit marah. Leslie sudah kesal karena kehilangan kesempatan untuk membina hubungan baik dengan David. Cedric yang marah sekarang hanya menambah kemarahannya, dan dia berteriak pada putranya, yang kamu tahu hanyalah makan. Pergi ke kamarmu dan selesaikan pekerjaan rumahmu. Yang akan kamu makan hanyalah omong kosong jika kamu tidak masuk universitas. Cedric tercengang karena dia tidak menyangka Leslie tiba-tiba meneriakinya. Air mata menggenang di matanya saat dia berlari ke kamar tidur dan membanting pintu di belakangnya dengan keras. Apa yang salah denganmu? Anda adalah orang yang membuat keputusan itu saat itu. Semua ini bukan salah anak kita. Yang Anda tahu hanyalah melampiaskan kemarahan Anda pada putra kami. Aku bilang untuk bersikap baik pada Dev, dia masih keponakanmu, bukan? Tapi tidak, Anda tidak akan mendengarkan. Anda bilang dia masalah siapapun yang mendapat kompensasi. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Lisa mengeluh kesal. Leslie tidak menjawab sambil berbaring di sofa. Memang benar bahwa dia tidak menunjukkan perhatian pada David setelah bocah itu memutuskan untuk tinggal bersama Bobby. Yang dia tahu hanyalah apa yang dikatakan Diana kepadanya, bahwa David tampaknya tidak hidup dengan baik di bawah asuhan Bobby. Di sana adalah tanda-tanda pelecehan anak dan Diana berharap dia bisa campur tangan. Hanya untuk Leslie yang mengatakan bahwa David telah datang dan itu bukan masalahnya. David kaya sekarang, dia mampu membeli mobil mewah, membeli rumah untuk keluarga Diana, dan membawa mereka makan makanan enak. Meski iri, dia juga merasa menyesal. Dia seharusnya menunjukkan kepada David beberapa bentuk perhatian, atau hal-hal tidak akan sampai ke titik seperti itu hari ini. Sudah terlambat sekarang, dan tidak ada yang dia katakan akan mengubah apapun. Mendesah. Andai saja aku tahu, Lisa tidak mengatakan apa-apa untuk lebih memperparah suaminya. Dia mungkin telah membujuknya untuk memperlakukan David dengan lebih baik, tetapi dia tidak mengambil tindakan nyata.
Yang dia lakukan hanyalah bicara. Hanya saja sekarang David kaya, Diana berubah dari kondisi keuangan yang buruk menjadi yang terkaya di antara saudara kandung, dan ini membuat mereka frustrasi. Orang-orang memiliki potensi yang tidak terbatas. Itu adalah meja besar makanan, dan 9 dari mereka telah menghabiskan 2 jam penuh untuk menghabiskan sekitar selusin hidangan. David makan paling banyak, meskipun ini karena statistik tubuhnya yang ditingkatkan. Nafsu makannya telah tumbuh sejak peningkatan. Yang mengejutkannya adalah selera besar orang-orang biasa yang duduk di sini. Itu adalah pikiran bertiup. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanya makan begitu banyak karena mereka belum pernah melihat makanan enak seperti itu sepanjang hidup mereka. Akibatnya, mereka enggan membuang makanan sehingga tidak berhenti meski sudah kenyang. Mereka akan beristirahat sebentar dan melanjutkan makan sampai hampir semuanya selesai sebelum meletakkan peralatan makan mereka. Jude dan 2 wanita muda lainnya bahkan mengeluarkan ponsel mereka selama istirahat singkat untuk mencari hidangan ini. Bab 160. Setidaknya $1 juta. Hal ini membuat mereka lebih enggan untuk membuang makanan. Setelah makan, mereka juga beristirahat sejenak. David menyuruh manajer hotel memasukkan mereka ke dalam beberapa suite kelas atas sehingga semua orang bisa beristirahat malam itu. Sudah terlambat untuk melihat-lihat rumah malam ini karena departemen penjualan pasti sudah keluar malam. Mereka juga tidak bisa menandatangani surat apapun hari ini. Jadi satu-satunya pilihan adalah menunggu sampai besok. Setelah sarapan keesokan harinya, David membawa semua orang ke South River International Residence. G-Wagon David melaju ke kediaman dengan mudah tetapi mobil keluarga Jude yang lebih murah senilai sekitar $100 juta ditahan oleh penjaga keamanan di luar. 1. Penjaga keamanan ini telah bekerja di sini selama beberapa tahun, dan mereka belum pernah melihat mobil murah masuk ke residence. G-Wagon David sudah dianggap mobil termurah di antara para penyewa yang tinggal di dalamnya, jadi sudah sewajarnya mereka berhenti dan memeriksa pengunjung. Hai, apa yang kalian lakukan? Pergi, ini bukan tempatmu. Seorang penjaga keamanan berjalan ke arah orang tua Jude dan berteriak. Dia mungkin tidak mampu membeli mobil seperti itu, tetapi dia tidak merasa perlu menghormati orang yang mengendarai mobil murah seperti itu. Penjaga itu mungkin tidak punya banyak tabungan sejak bekerja di sini, tapi standarnya pasti meroket. Ini, Bung, merokoklah. Kami mengikuti mobil di depan kami bersama mereka, kata Jude dengan sopan sambil memberikan sebatang rokok kepada penjaga keamanan. Dia masih tampak agak canggung, karena ini adalah kota besar dan dia orang asing di sini. Penjaga itu mengambil rokoknya dan berbicara melalui walkie-talkie. Tidak. 6. Nomor 6. Sebuah Benz G-Class baru saja masuk, minta pengemudi membawa bukti tempat tinggalnya, dan datang ke gerbang utama. Ada pengunjung di sini. Salinan, terdengar suara di ujung lain walkie-talkie. Kemudian, penjaga keamanan memberitahu ayah Jude dengan arogan, hentikan mobilmu di samping dulu dan jangan lari. Ini bukan tempat yang bisa kalian masuki sesukamu. Baik ibu dan bibi Jude sangat marah. Mereka tidak pernah mengalami arogansi seperti itu di kota Su. Pria ini hanya seorang penjaga keamanan belaka, dia tidak punya hak untuk bertindak begitu arogan dengan mereka. Apa maksudmu? Iya, apa maksudmu itu bukan tempat orang seperti kita bisa masuk begitu saja sesuka kita. Anda hanya seorang penjaga keamanan. Kami akan meminta manajemen properti memecat Anda sehingga kami menjadi penyewa. Ibu Jude berteriak pada penjaga keamanan. Betul sekali. Anda hanya seorang penjaga keamanan. Siapa Anda yang bertindak begitu sombong? Aku akan membuatmu dipecat. Bibi Jude membantu. Hah? Anda, penyewa. Anda akan membuat saya dipecat. Apakah Anda bahkan tahu di mana tempat ini? Ini adalah kawasan perumahan paling mahal di provinsi South River. Rumah termurah di sini harganya 50 juta dan harganya bisa mencapai 400 juta rupiah. Seolah-olah Anda bisa menjadi penyewa di sini. Teruslah bermimpi, kenapa tidak? Penjaga keamanan mengejek tanpa ampun. Ini mengejutkan orang-orang di dalam mobil. Rumah termurah di sini harganya 50 juta. Dan itu bisa mencapai 400 juta. Ini benar-benar melebihi imajinasi mereka.
Rumah mereka di kota Su hanya berharga sekitar 4 hingga 500 ribu. Rumah yang lebih besar di daerah yang lebih bagus mungkin lebih mahal, tetapi harganya tidak pernah melebihi 1 juta dolar. Itu sangat berbeda drastis dari rumah-rumah seperti ini yang harganya setidaknya 50 juta. Melihat bagaimana kata-katanya mengejutkan para pengunjung ini, penjaga keamanan selanjutnya percaya bahwa dia sedang berbicara dengan orang-orang dari desa. Oleh karena itu, dia terus mengejek, "Pergi kendarai mobilmu ke samping. Jangan menghalangi pintu masuk, semua orang yang datang ke sini adalah orang yang hebat. Anda tidak bisa membuang waktu mereka dengan menghalangi jalan." Petik 2. Ayah Jude dengan cepat mengemudikan mobilnya ke samping dan menunggu David dan yang lainnya datang dan menjemput mereka. Yang lain di dalam mobil juga tiba-tiba teringat bahwa David ada di sini untuk menunjukkan rumah itu kepada mereka. Apakah rumah di kediaman ini? Rumah yang harganya paling tidak 50 juta. Dia akan memberikan rumah ini kepada putra mereka setelah menikah. Ketiganya di dalam mobil berbagi ekspresi kaget dan terkejut. Mereka tercengang atas keberuntungan yang begitu besar secara tiba-tiba.